Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN secara online. Kita sudah sampai pada bab yang terakhir tentang bela negara. Pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai perjuangan mempertahankan NKRI, baik yang dilakukan secara fisik atau perang maupun perjuangan mempertahankan NKRI yang dilakukan melalui jalur diplomasi atau perundingan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Sebagai wujud keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara agar eksistensi NKRI tetap terjaga, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, upaya bela negara dapat dilakukan oleh warga negara dengan 4 cara. Yang pertama, melalui pendidikan kewarganegaraan. Cara ini dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Cara yang kedua, melalui pelatihan dasar kemiliteran. Cara yang kedua ini dilakukan misalnya di perguruan tinggi terdapat resimen mahasiswa atau yang kita namakan dengan menwa, atau melalui pendidikan pendahuluan bela negara. Cara yang ketiga adalah melalui pengabdian baik sebagai prajurit TNI maupun sebagai Polri. TNI atau Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas antara lain yang pertama, mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Yang kedua, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan operasi militer selain perang. Dan yang keempat, ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia. Sedangkan Polri atau Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara itu bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Upaya bela negara yang nomor 4 bisa dilakukan melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Pengabdian sesuai profesi ini dapat dilakukan oleh semua warga negara sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya, yang dilandasi oleh kesadaran akan cinta tanah air serta semangat rela berkorban untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, termasuk dalam menanggulangi atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang maupun bencana. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang atau aspek kehidupan. 1. Bidang ideologi. Contohnya antara lain saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan lain-lain. 2. Bidang politik dan hukum. Contohnya antara lain menyukseskan pemilu, menyampaikan aspirasi dengan sopan, mematuhi kebijakan serta peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. 3. Bidang ekonomi. Contohnya antara lain bekerja mencari nafkah, melakukan transaksi jual beli sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku, mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi. 4. Bidang sosial budaya. Contoh yang bisa dilakukan antara lain mempererat hubungan antar warga masyarakat, memberikan bantuan kepada warga masyarakat, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. 5. Bidang pertahanan dan keamanan. Cara yang bisa dilakukan antara lain melakukan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, melakukan kegiatan upacara bendera, pramuka, PKS, PMR, dan lain-lain, mengikuti keanggotaan rate atau rakyat terlatih seperti menjadi hansip, wanra, kamra, menwa, dan yang terakhir mengikuti kegiatan linmas atau perlindungan masyarakat. Demikian pertemuan terakhir kalian dalam pembelajaran PPKN secara daring sebagai siswa SMP.
Saya doakan semoga kalian sukses di masa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, ikut channel